Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita. Video saya yang ketiga ini sebagai lanjutan dari video saya sebelumnya dalam rangka membahas tema menjadi pelaku firman. Dua video sebelumnya kita sudah bahas, yakni pelaku firman tidak hanya berseru dan mendengar, lalu yang kedua pelaku firman tidak hanya melihat, dan yang ketiga ini adalah pelaku firman mewujudkan cinta kasih Kristiani. Jadi itu pokok bahasan kita pada bagian ketiga ini. Bagian ketiga, pelaku firman mewujudkan cinta kasih Kristiani. Pertama-tama, dasar biblis atau dasar kitab suci yang kita kutip adalah dari Kisah Para Rasul. Nah, kita mulai pelan-pelan membahas ini. Kisah Para Rasul 11 ayat 25 dan nanti sampai 30 ya. Kalau lihat ya sampai 30. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi kita tahu konteksnya di sini bahwa orang Kristiani pertama sekali disebut mereka itu adalah sebagai Kristen, sebagai pengikut Kristus. Jadi ini berarti gereja perdana ya, umat Kristen awal. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Jadi di sini dalam ayat 28 ini, Kisah Para Rasul 11 ayat 28, rupanya pada awal-awal Kristianitas sudah ada kelaparan yang besar, ya, wabah, semacam ya bukan pandemi tapi epidemi ya, wabah ya, tapi ini cukup besar ya. Nah, nanti kita lihat bagaimana tindakan orang-orang Kristiani ini menanggapi dan juga membantu sesama dalam wabah ini, wabah kelaparan ini. Apakah mereka diam-diam saja? Apakah mereka tidak peduli? Atau bagaimana? Nah, kita lihat ayat berikutnya. Nah, lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, lihat, ketika wabah kelaparan itu melanda negeri mereka, murid-murid ini dan orang Kristianitas pada waktu itu, mereka bahu-membahu mengumpulkan sumbangan dan mereka memperhatikan sesama mereka yang kelaparan. Ini luar biasa. Jadi rupanya di dalam kitab suci pun sudah ada bukti-bukti bahwa orang Kristiani itu mewujudkan cinta kasih Kristiani. Tidak hanya dengan ide, ya kata-kata, tetapi sungguh-sungguh tindakan. Maka ini pelaku firman yang luar biasa, yang mestinya juga kita orang Kristiani meniru ini, ya, melaksanakan ini. Maka kita bersyukur bahwa selama pandemi COVID-19 ini, ya, orang Kristiani bahu-membahu membantu saudara-saudarinya dan orang-orang lain, bahkan yang tidak seiman. Nah, ini juga luar biasa, bisa kita lihat. Lalu yang kedua yang menjadi bahan renungan kita adalah sebuah buku yang ditulis oleh sosiolog Amerika, ya, namanya Rodney Stark pada tahun 1996. Judul buku itu adalah The Rise of Christianity atau Kebangkitan Kristianitas, ya. Nah, di dalam buku ini, khususnya kalau Anda membaca, itu lihatlah
mulai halaman 73 dan seterusnya ya. Dikatakan di dalam buku itu, pada tahun 165, berarti pada masa pemerintahan Kaisar Romawi Marcus Aurelius, terjadi epidemi cacar yang melanda seluruh kekaisaran Romawi. Ini bisa dilihat di dalam buku ini di halaman 73 ya. Saya juga punya filenya ya, file soft copy-nya. Berlangsung selama 15 tahun dan 1/4 dari penduduk meninggal dunia, termasuk Aurelius sendiri pada tahun 180. Di rupanya luar biasa epidemi cacar ini ya pada waktu itu. Nah, kita lihat ya. Pada tahun 251 terjadi epidemi campak ya. Jadi kalau tadi epidemi cacar, sekarang epidemi campak melanda juga kekaisaran Romawi. Pada puncaknya 5.000 orang meninggal dalam sehari hanya di kota Roma saja, belum termasuk di kota lain. Uskup Kartago Cyprianus menulis, banyak di antara kami meninggal karena epidemi dan sampar ini. Nah, beberapa tahun kemudian, Uskup Alexandria Dionysius menulis begini, penyakit epidemi ini adalah sesuatu yang lebih menakutkan dari bencana lain yang pernah ada. Jadi rupanya wabah epidemi ini luar biasa, ya, menakutkan. Ya, mirip-mirip seperti pandemi COVID-19 ini yang sedang melanda dunia hingga saat ini, ya, hingga tahun 2021 ini. Pertanyaan Rodney Stark ya, di dalam buku itu, bagaimana dan mengapa orang Kristiani dapat bertahan dan melewati masa krisis epidemi ini dengan relatif lebih baik dibandingkan dengan kaum pagan dan Helenis penganut filsafat Yunani. Kaum pagan itu adalah orang-orang yang tidak mengakui dan tidak beriman kepada Kristus. Ya. Rodney punya 3 jawaban. Ya. Penulis buku ini memiliki 3 jawaban. Jawaban yang pertama, mengapa orang Kristiani itu bisa bertahan dan bisa juga lebih sedikit yang meninggal. Paganisme dan filsafat Yunani tidak mampu memberi penjelasan dan penghiburan yang memadai atas epidemi itu. Nah, ini menarik ya. Karena kita kenal filsafat Yunani itu hebat-hebat. Tapi rupanya mereka tidak bisa memberikan penjelasan yang memadai dan bahkan penghiburan dalam keadaan epidemi ini. Sementara agama Kristiani mampu memberikan penjelasan dan makna, ini yang sangat penting, makna yang lebih memadai tentang epidemi dan bahkan memelihara harapan umat akan masa depan. Ini yang luar biasa ya, memelihara harapan umat akan masa depan. Bahwa pada masa yang akan datang setelah kematian dari dunia ini, masih ada surga. Di sana nanti kita mengalami hidup kekal. Yang membangkitkan kita, ya, yang menerima kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu orang Kristiani menjelaskan itu pada masa itu. Sehingga ini memberikan harapan, dan karena memiliki suatu harapan, mereka tidak putus asa dalam kondisi yang penuh penderitaan itu. Tapi tetap mereka saling mencintai, membantu orang lain, itu ya, menghibur orang lain, saling menghibur di antara mereka, sehingga mereka itu tidak melempem, gitu ya, tetapi tetap memiliki harapan, karena mereka tahu bahwa di masa yang akan datang itu ada kehidupan kekal, ya, di surga, ya, bersama Kristus, bersama para kudus. Uskup Alexandria, Monsignor Dionysius, mengatakan begini ya, meskipun epidemi ini cukup mencekam bagi kaum pagan, orang Kristiani dapat menyambut epidemi sebagai kesempatan untuk schooling and testing. Jadi orang Kristiani memaknai masa epidemi ini sebagai saat untuk mengambil pelajaran darinya. Dan juga tidak hanya itu, sebagai masa pencobaan yang justru mesti memurnikan pikiran hati untuk terus berharap kepada Allah. Bahwa Allah tetap bersama umatnya kendati di tengah penderitaan. Agama Kristiani memberikan penjelasan dan penghiburan, bahkan juga memberi petunjuk
tentang tindakan apa yang harus dilakukan. Jadi Uskup Alexandria yang memberikan kesaksian semacam ini. Jawaban yang kedua, mengapa orang Kristiani lebih mampu bertahan dalam krisis epidemi itu? Rodney Stark memberi jawaban begini. Nilai-nilai Kristiani tentang cinta kasih diterjemahkan secara konkret dalam sistem dan norma serta tindakan pelayanan sosial dan solidaritas. Lebih mampu bertahan menghadapi krisis. Pasca epidemi justru presentase umat Kristiani semakin tinggi. Ini dibahas di dalam buku The Rise of Christianity halaman 74-75. Tetapi juga kita bisa merefer, ya, membaca lagi, membaca ulang Kisah Para Rasul bab 11 ayat 25 sampai 30 yang sudah kita baca tadi. Jadi justru semakin bertambah jumlah orang Kristiani karena orang Kristiani pada zaman itu mampu menerjemahkan cinta kasih Kristiani. Pada puncak epidemi sekitar tahun 260, Uskup Dionysius dalam surat Paskah menyampaikan pujian pada upaya orang-orang Kristiani yang rela mengorbankan nyawa demi merawat orang sakit. Dia mengatakan begini, banyak saudara-saudari Kristiani kita menunjukkan kasih dan loyalitas yang tak terbatas, tanpa menghiraukan diri sendiri, tanpa takut pada bahaya, rela merawat orang sakit, melayani mereka dalam krisis. Dibahas dalam halaman 82. Luar biasa, itu ya, orang Kristiani ini bahu-membahu, ya, sungguh-sungguh menerapkan, ya, menerjemahkan cinta kasih Kristiani dalam kehidupan nyata mereka. Dan ini sangat menguatkan. Orang-orang terbaik dari saudara-saudari kita telah kehilangan hidup mereka. Banyak imam, diakon, dan awam pantas mendapat kehormatan karena mengalami kematian dalam pelayanan, buah dari kesalehan dan iman yang kuat, kematian laksana martir. Jadi Uskup Dionysius menegaskan ini di dalam surat Paskahnya pada tahun 260. Penulis pagan dan Kristiani sepakat bahwa ajaran kitab suci Kristiani tentang cinta kasih diterapkan secara nyata dalam masa-masa yang sulit. Lalu Tertullianus mengatakan, nah, Tertullianus itu bapak gereja yang sangat berpengaruh pada zamannya, mengatakan begini, "It is our care of the helpless, our practice of loving kindness that bring us in the eyes of many our opponents. Only look, they say, look how they love one another." Ini terjemahannya, ya, apa yang dikatakan oleh Tertullianus ini. Ini adalah kepedulian kita terhadap yang tak berdaya. Praktik cinta kasih kita yang menjadi branding, ya, menjadi branding, ya, cap atau merek di mata banyak lawan kita. Lihat saja, mereka berkata, lihat bagaimana mereka saling mencintai. Jadi orang-orang yang tidak suka dengan Kristiani pun mengagumi cinta kasih Kristiani untuk saling menolong dalam situasi sulit. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, sudah sejak awal Kristianitas, cinta kasih Kristiani ini mampu diterjemahkan oleh orang-orang Kristiani dalam hidup nyata. Maka ini juga semacam panggilan untuk kita supaya kita terus-menerus untuk melaksanakan dan menerapkan cinta kasih Kristiani ini. Kaisar Julianus mengatakan dengan jujur, kaum pagan perlu meniru keutamaan-keutamaan Kristiani. Pertumbuhan agama Kristiani disebabkan oleh karakter moral mereka dan kebaikan mereka pada orang asing, perawatan mereka atas orang sakit hingga wafat. Ini dibahas dalam The Rise of Christianity halaman 83 sampai 84. Ya. Nah, bisa Anda juga baca itu, ya. Luar biasa, ya.
Surat Kaisar Julianus kepada imam Yunani, ini bukan imam Katolik, mengatakan begini. I think that when the poor happened to be neglected and overlooked by the priest, artinya Greek ya, Yunani, pastor Yunani, the impious Galileans atau orang Kristiani ya, Christian, observe this and devoted themselves to benevolence. The impious Galileans support not only their poor, but ours as well. Everyone can see that our people lack aid from us. Terjemahannya, saya pikir ketika orang miskin diabaikan dan ditelantarkan oleh para imam Yunani, orang-orang Galilea, Kristen, yang tidak saleh, ya, di impious Galilean, ya. Sebenarnya ini tuduhan saja, karena pada waktu itu orang-orang pagan itu justru menuduh orang-orang Kristiani itu tidak saleh. Itu padahal yang melaksanakan cinta kasih Kristiani justru orang Kristiani, yang merawat orang yang sakit orang Kristiani, yang memperhatikan orang-orang yang menderita justru orang Kristiani. Nah, justru orang-orang Kristiani ini, orang-orang Galilea ini, memperhatikan ini dan mengabdikan diri mereka untuk kebajikan. Jadi ini Kaisar Julianus yang mengatakan begini. Orang-orang Galilea yang tidak saleh tidak hanya mendukung orang miskin mereka, tetapi juga orang-orang miskin dari kita. Semua orang dapat melihat bahwa orang-orang kita sendiri kekurangan bantuan dari kita. Ini terjemahan dari yang sebelumnya tadi. Nah, ini ya. Nah, jadi kalau membaca di impious Galileans, itu sebenarnya artinya adalah orang-orang Galilean yang tidak saleh, impious itu ya. Ya, itu sebutan bagi orang Kristiani pada waktu itu, karena orang-orang pagan justru merendahkan orang Kristiani. Padahal orang Kristianilah yang memperhatikan sesamanya yang menderita. Jawaban yang ketiga, epidemi menimbulkan kekacauan berkaitan dengan relasi sosial di kalangan kaum pagan. Ikatan persaudaraan menjadi lemah. Relasi dengan sesama terputuskan, bahkan dengan keluarga sendiri. Jadi ini yang terjadi pada waktu itu. Justru di antara orang-orang pagan ini, mereka kocar-kacir, terputus relasi persaudaraan mereka. Mereka tidak saling memperhatikan. Kalau kita melihat ini juga pada masa pandemi ini, COVID-19 misalnya ya, kita juga bisa melihat. Saya masih ingat di awal-awal pandemi ini, lalu ketika ada korban COVID yang meninggal, ada daerah-daerah tertentu yang justru menolak jenazah korban COVID. Coba Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam suasana duka yang mendalam itu, justru ada sikap-sikap yang tidak simpatik, yang tidak menerima orang lain, yang tidak memberikan penghiburan kepada orang lain, yang tidak mendukung orang lain. Nah, dan saya rasa hal-hal yang seperti kaum pagan ini masih bisa kita lihat pada zaman sekarang, gitu ya. Sampai mempolitisasi mayat, itu ya, sampai menciptakan ketakutan kepada orang, gitu ya. Bukan lagi membangun persaudaraan, tetapi justru membuat persaudaraan itu semakin terputus di antara mereka-mereka itu, ya. Kendati hanya oknum-oknum saja, ya. Hanya sebagian orang. Sebaliknya, ikatan persaudaraan di antara orang-orang Kristiani semakin kuat. Bahkan jalinan persaudaraan mereka yang bukan penganut agama Kristiani juga makin luas. Kaum pagan justru lebih mudah menemukan dan membangun relasi persaudaraan dengan orang Kristiani. Uskup Dionysius berkata begini, orang-orang Kristiani merawat orang sakit dan mendampingi mereka yang sekarat, serta menyiapkan pemakaman yang pantas bagi yang meninggal. Kaum pagan berperilaku sebaliknya. Ketika epidemi mulai memakan korban, mereka mengusir atau menghindari orang-orang yang terjangkit, pergi meninggalkan orang-orang terdekat, menelantarkan mereka di jalan hingga mati. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, kendati pada abad ini, pada zaman kita ini, kita masih bisa melihat
perilaku kaum pagan ini yang meninggalkan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan, tapi mari kita terus berjuang justru melakukan hal-hal yang lebih baik, memperhatikan sesama kita, ya, berjuang untuk mengulurkan tangan bagi mereka yang sangat membutuhkan. Ini foto yang ini adalah Romo Edi, SCY. Ini teman saya di Twitter juga. Beliau di masa pandemi ini tetap melayani umat, ya, mengunjungi mereka yang sakit, bahkan berani memberikan perminyakan, sakramen pengurapan orang sakit kepada korban COVID. Saya pun beberapa kali memberikan perminyakan kepada korban COVID, kepada mereka yang terjangkit COVID-19. Kita justru pada masa-masa penuh penderitaan ini, kehadiran kita itu sangat dibutuhkan, diharapkan oleh umat kita. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus bab 2 ayat 17. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, iman kita itu mesti terwujud di dalam kehidupan nyata kita. Kalau kita mengatakan bahwa kita mencintai orang lain, maka itu mesti terwujud di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kristiani pada abad-abad awal Kristianitas. Ketika terjadi wabah, terjadi epidemi, itu ya, cacar dan campak, mereka justru saling memperhatikan, ya, mendukung, memberikan penghiburan, para korban yang meninggal mereka makamkan secara manusiawi. Dan kita juga ingat, seperti yang sudah ditulis oleh sosiolog Amerika, Rodney Stark di dalam bukunya The Rise of Christianity tadi, bahwa rupanya kekuatan orang Kristiani menghadapi wabah, menghadapi bahaya kelaparan, menghadapi epidemi cacar dan campak, justru sikap-sikap orang Kristiani, tindakan-tindakan orang Kristiani yang saling membantu satu sama lain, memberikan penghiburan satu sama lain, dan bahkan memberikan harapan, ya, kepada sesamanya. Jadi ada nuansa atau dimensi iman di sana. Saudara-saudariku yang terkasih, jangan kita berhenti untuk menerapkan cinta kasih Kristiani itu di masa-masa sulit dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua.